A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Maskarepet episode yang ke-11. Selamat mendengarkan. Di saat matahari sudah sampai ke puncaknya, ketika itu Maskarepet sudah sampai di sebuah padukuhan yang cukup subur. Padukuhan tersebut ternyata cukup besar. Ketika memasuki padukuhan, Maskarepet melihat sebuah pasar yang cukup ramai. Lalu ia pun melihat beberapa kedai yang masih banyak pengunjungnya. Maskarepet kemudian berhenti di salah satu kedai. Kemudian ia memesan makanan serta minuman. Maskarepet pun telah menikmati hidangan yang dipesannya tersebut. Beberapa saat kemudian, ia telah menyelesaikan makan dan minumannya. Namun Maskarepet tidak terlalu lama di kedai itu. Setelah selesai membayar dengan beberapa kepeng uang, maka Maskarepet itu pun meninggalkan kedai tersebut. Untuk beberapa saat ia masih beristirahat di sebelah pasar padukuhan sambil memperhatikan orang-orang yang hilir mudik untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya. Setelah beristirahat sejenak lamanya, Maskarepet pun menyempatkan diri membeli bekal makan untuk sekedar mengisi waktu dan kejenuhan di perjalanan pada saat ia merasa letih. Demikianlah, Maskarepet telah melanjutkan perjalanannya yang masih panjang. Sebagaimana pengembara yang berpengalaman, ia pun menempuh perjalanan dengan menyesuaikan keadaan. Tidak ada hambatan yang terasa mengganggu. Teriknya matahari, debu yang mengepul, dan kelelahan sama sekali tidak dapat menahan perjalanannya. Latihan-latihan yang berat serta laku yang pernah ia jalani pada saat-saat menuntut ilmu sampai ke puncak telah membentuk ia menjadi orang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Namun bagaimanapun juga ia pun menyadari bahwa di alam yang luas ini ia pun memiliki keterbatasan, karena tiada yang sempurna di alam ini kecuali hanya Sang Maha Penciptalah satu-satunya yang paling sempurna. Demikianlah, Maskarepet telah melanjutkan perjalanannya. Bukit-bukit maupun jalan-jalan yang terjal telah dilalui. Dan seperti perjalanan yang pernah ditempuh, maka ia tidak perlu cemas mengalami kesulitan tentang makan dan minum di perjalanan, karena ia telah membawa bekal yang cukup. Namun, bekal yang cukup kadang-kadang telah menimbulkan berbagai tanggapan dari orang yang bersama berada di dalam sebuah kedai. Bahkan pemilik kedai warung ada yang merasa ragu-ragu apakah ia akan mampu memenuhi pesanan yang dikehendaki itu, dan tidak membayar pesanannya serta begitu saja pergi. Sebagaimana memang pernah terjadi bahwa ada orang yang tidak bertanggung jawab memesan makanan dan minuman dan menghabiskannya, namun ia tidak membayar sesuai dengan harganya. Akan tetapi, Maskarepet tidak pernah merugikan orang lain dengan cara yang demikian. Namun, karena itu telah membuat orang-orang yang melihatnya menjadi heran bahwa seseorang pengembara nampaknya membawa bekal yang cukup banyak. Ternyata matahari pun juga merasa lelah. Ia pun sudah berjalan ke arah barat menuju ke peraduannya. Dan saat itu Maskarepet kembali memasuki sebuah padukuhan. Namun pengantinnya mengatakan bahwa padukuhan tersebut seperti padukuhan yang menyimpan sesuatu. Ketika ia mohon untuk diizinkan bermalam di banjar yang terletak di tengah perkebunan, dengan ramah orang yang menjaga banjar mempersilahkan, dan Maskarepet pun mendapat pelayanan yang baik.
Namun agaknya bekal yang cukup itu memang selalu menarik perhatian. Sebab penunggu Banjar dari Padukan itu telah menghubungi Ki Jagabaya serta menceritakan bahwa ada seorang pemuda sedang bermalam di Banjar. Ki Jagabaya itu bertanya, apakah pemuda itu membawa sesuatu yang berharga? Aku tidak tahu Ki Jagabaya, namun Ki Tenggek yang tadi bercerita tentang seorang pengembara yang masih muda yang dijumpainya di sebuah kedai, dan menurut pengapatannya, ia membawa bekal yang cukup banyak, jawab penunggu warung tersebut. Baik, coba hubungi Ki Tenggek dan tanyakan kepadanya, apakah benar-benar pemuda itu yang dimaksud. Kalau itu benar, maka malam nanti kalian dapat bertindak, jawab Ki Jagabaya. Namun, jika bukan pemuda itu, bertanya penunggu Banjar itu. Kalau bukan, maka biarkan pemuda itu bermalam dengan tenang dan tidur dengan nyenyak di Banjar ini. Namun, jika benar ia memiliki bekal yang berarti bagi kita, maka pemuda itu nanti malam harus dihilangkan jejaknya di tempat yang sudah disediakan bagi yang sudah mengalami nasib buruk di Padukan ini. Penjaga Banjar pun tergesa-gesa menghubungi Ki Tenggek di rumahnya. Demikianlah, Ki Tenggek pun segera pergi ke Banjar untuk melihat apakah benar pemuda itu adalah orang yang pernah dilihatnya di kedai dengan membawa bekal yang cukup banyak. Setelah orang yang bernama Ki Tenggek itu yakin bahwa pemuda tersebut memang yang dimaksud, maka ia pun berkata pada penunggu Banjar bahwa Mas Karpet itulah ya pemuda yang dimaksud. Kemudian penunggu Banjar memberitahu bahwa nanti malam Ki Jagabaya memerintahkan untuk segera bertindak terhadap pemuda tersebut. Pada saat itu, bulan telah mencapai puncaknya. Di sepinya malam, tiba-tiba saja terdengar suara kentongan dengan irama dara muluk. Dan ternyata kentongan dengan irama dara muluk merupakan suatu syarat bagi penghuni padukan tersebut untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Pekerjaan penghuni padukuan tersebut adalah sebagai perampok atau merampas dengan paksa. Namun ternyata Mas Karpet yang berada di Banjar saat itu telah tertarik dengan bunyi kentongan yang tidak seperti biasanya. Bunyi kentongan itu sedikit agak aneh bunyinya bagi Mas Karpet. Ada yang kurang tepat walaupun iramanya hampir sama. Dengan demikian, ia harus berhati-hati. Mungkin seseorang telah melihat bekal yang aku bawa. Sebagaimana pernah terjadi pada awal perjalananku, berkata Mas Karpet di dalam hatinya. Ia pun teringat akan keramahan penjaga Banjar yang agak berlebihan, walaupun tidak harus menduga-duga yang tidak-tidak. Bagaimanapun juga Mas Karpet menjadi berdebar-debar, bukannya karena ia takut, namun seandainya perkiraannya benar dan terjadi benturan, maka akan terjadi korban yang tidak ia inginkan. Namun itu semua tidak lebih baru sekedar dugaannya, dan mungkin saja prasangkanya itu tidak menjadi kenyataan. Pada saat itu waktu pun sudah mendekati tengah malam, maka Ki Jagabaya pun telah datang ke Banjar pula. Yang terdengar dari dalam sentong tempat beristirahat Mas Karpet hanyalah percakapan yang kurang jelas artinya. Namun ia menduga bahwa yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki pengaruh di antara orang-orang yang lain adalah sebuah perintah. Namun Mas Karpet yang ada di tempatnya itu tidak mengetahui siapakah sebenarnya orang yang baru datang itu. Untuk beberapa saat keadaan di Banjar seakan menjadi sepi. Tetapi Mas Karpet yang berada di dalam sentong atau kamarnya mendengar desiran langkah kaki di samping Banjar, dan bahkan desiran itu juga terdengar di depan Banjar.
Oleh karena itu, Maskarebet pun menyadari akan sesuatu bahaya yang akan datang. Benar saja bahwa di luar Banjar, Ki Jagabaya telah mengatur orang-orangnya. Dengan ketajaman pendengarannya, Maskarebet merasakan bahwa Banjar tersebut sudah dikepung oleh beberapa orang. Dengan demikian, maka Maskarebet yang berada di dalam sentongnya itu telah dicengkam oleh ketegangan. Tanpa melihat dengan mata kewadakan, ia sudah dapat mengetahui betapa rapatnya Banjar itu telah terkepung. Saat itu terdengar kokokan ayam di belakang Banjar yang didengar oleh Maskarebet. Apakah itu suara ayam benar atau tidak? Namun Maskarebet langsung memperhatikan langkah-langkah yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, maka Maskarebet mendengar langkah orang mendekat pintu biliknya. Ia mendengar perlahan-lahan pintu biliknya diketuk pelan. "Siapa di luar?" bertanya Maskarebet. "Aku, Jagabaya," jawab suara di luar pintu tersebut. Dengan demikian Maskarebet pun tidak dapat berbuat lain. Kemudian ia membuka pintu biliknya. Ternyata di luar pintu telah berdiri seorang yang usianya setengah abad. Sebagian rambutnya sudah memutih, serta di belakangnya berdiri pula dua orang dengan senjata pedang pendek yang sudah teraju. "Apakah benar aku sedang berhadapan dengan Ki Jagabaya?" bertanya Maskarebet. "Benar, Kisanak," jawab Ki Jagabaya. "Mari silahkan masuk, Ki Jagabaya," berkata Maskarebet. "Kisanak jangan mencari alasan," berkata Ki Jagabaya. "Maksud Ki Jagabaya?" bertanya Maskarebet. "Banjar Padukan ini memang aku peruntukkan bagi orang yang membutuhkan, di samping bagi kepentingan penghuni padukan ini. Orang yang bermalam akan dapat tidur di sini dengan nyenyak seperti tidur di rumah sendiri." "Terima kasih Ki Jagabaya," jawab Karebet. "Namun tentu saja Banjar ini jangan disalahgunakan," berkata Ki Jagabaya. "Maksud Ki Jagabaya dengan disalahgunakan itu yang bagaimana?" bertanya Maskarebet. "Ternyata Kisanak adalah Telik Sandi dari Perang Wetang yang menjadi buronan prajurit Demak Bintoro." Maskarebet mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, "Bagaimana mungkin Ki Jagabaya menuduhku sebagai Telik Sandi dari Perang Wetang?" "Kau jangan mengelak Kisanak, sebab kami sudah mendapat keterangan tentang Kisanak. Oleh karena itu, kau jangan ingkar lagi. Dan sekarang berikan semua yang kau bawa untuk kami periksa isinya." Maskarebet termangu-mangu. Nah, "Maaf Ki Jagabaya, apa yang saya bawa ini hanyalah bekal untuk perjalananku," berkata Maskarebet. "Sudahlah, Ki Jagabaya, kami sudah berbuat baik kepada Kisanak dengan memberi tempat untuk bermalam. Namun ternyata bahwa Kisanak bukannya orang yang pantas mendapat tempat yang baik. Sekarang berikan buntelan yang kau bawa untuk kami lihat apa isinya." Maskarebet berpaling ke arah buntalannya yang diletakkan di pembaringan. Karena itu Maskarebet menjawab, "Ki Jagabaya, buntalan itu berisi bekalku di perjalanan, beberapa lembar pakaian, serta sedikit uang, dan aku tidak membawa apa lagi selain itu." Sambil menggeram, Ki Jagabaya membentak, suaranya yang keras, "Berikan buntalan itu." Maka sadarlah Maskarebet bahwa ia sedang berhadapan dengan Ki Jagabaya Padukan yang aneh berserta anak buahnya. Ternyata bahwa penghuni padukan itu telah terlibat ke dalam satu perbuatan yang tidak terpuji, bahkan telah dipimpin oleh Ki Jagabaya Padukan itu sendiri. Maskarebet akhirnya menyadari
bahwa ia tidak akan dapat berbuat lain kecuali dengan kekerasan. Karena itu, maka Mas Karet pun telah bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi. Dan ia pun sudah mempersiapkan dirinya. Demikianlah siaran Mas Karet episode yang ke-11. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.